Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, tempat ini tidak asing bagi saya. Karena saya dulu sekolahnya di Simpang depan itu, ya. SD Simpang, ya. SMP enggak di Simpang situ. Jadi saya sering main ke sini, ya. Jadi ini wilayah, kalau main-main di daerah ini, teman-teman saya dulu banyak di daerah sini, ya. Jadi saya asli Surabaya, ya. Saya baru pindah ke Malang itu tahun 95. Jadi memang baru di sana karena ngajar. Jadi tadi saya diminta bicara tentang konsep tentang Mojopahit, ya. Tapi sebetulnya Mojopahit itu hanya satu bagian saja dari model kekuasaan yang pernah ada di Nusantara. Jadi sebelum itu ada kerajaan Singosari, sebelum Singosari ada kerajaan Kediri, sebelum kerajaan Kediri ada kerajaan Mataram kuno, Sriwijaya dan seterusnya, ya, sampai ke tingkat kerajaan di Tarumanegara. Bahkan sebelum Tarumanegara itu ada kerajaan Salakanegara. Gitu. Jadi orang-orang Indonesia ini zaman kuno sudah pinter, ya. Nah, kalau kita mau lihat dari kacamata sejarah, kapan orang Indonesia ini mulai goblok, ya? Pak Agus, jadi, mungkin pertanyaannya agak keras lagi, ya. Tadi yang terakhir tadi apa? Jadi kapan orang Indonesia mulai goblok, mulai bodoh? Yaitu ketika mulai banyak orang Indonesia belajar di lembaga pendidikan yang disediakan Belanda, yaitu lembaga sekolah. Ketika belajar sekolah, ini yang tepuk tangan ini protolan anak sekolah kelihatannya. Ya. Ya. Jadi orang sekolah itu kalau kita lihat dari aspek sejarah, gak tambah pinter, tambah bodoh, ya. Itu fakta. Untung saya DO. Saya bicara begini bukan mengada-ada. Kenapa? Saya tuh kuliahnya di IKIP, ya, sampai S2 mempelajari sistem pendidikan. Ternyata saya temukan, oh, sistem sekolah yang goblok wong nih Pak ini. Karena itu lulus dari S2, saya tidak mau melanjutkan ke S3. Kenapa? Menang S2 wis dibujui. S3 tambah kebojuk. Karena itu saya tidak mau. Nah, mau bukti bagaimana orang Indonesia makin bodoh ketika belajar di sekolah, ya. Kita tarik aja, kapan sekolah mulai distandarkan nasional? Itu tahun 1892, ya, 1892. Itu ada kurikulum standar nasional zaman Belanda, ya, politik etis itu, ya, mulai di standar. Orang-orang pribumi mulai sekolah dan seterusnya. Kalau ditarik sampai sekarang tahun 2012, ya, itu ada kira-kira 130 tahun, 120 tahun kita mengenal sistem pendidikan sekolah. Nah, selama 120 tahun itu kita tanya, hasilnya apa bangsa Indonesia sekolah itu? Ya, ternyata akeh hasilnya. Sarjana muncul, sarjana hukum, sarjana pendidikan, sarjana agama, ya. Master, magister kependidikan, magister hukum, MSI, macam-macam.
doktor, profesor, ya, itu ribuan jumlahnya. Yang kita tanya bukan itu, ya. Kalau gelar itu beli bisa kok, ya. Ijazah itu bisa beli. Yang kita tanya dari pendidikan sekolah itu, apa karya orang-orang didikan sekolah itu? Ternyata tidak ada. Ternyata mereka cuma jadi agen-agen penjual pengetahuan dari barat, ya, dikemas, dijual lagi ke masyarakat. Ya. Nggak punya apa-apa. Ya, ini nggak bisa. Mari kita kemudian lihat dari kacamata sejarah, balik ke masa zaman kuno, sebelum orang mengenal sekolah. Ya. Nah, ternyata di Nusantara ini ada 4 sistem pendidikan. Ya. Nah, ini menunjukkan orang sekolah itu bodohnya di situ. Dia nganggep pendidikan itu cuma satu, yaitu apa? Sekolah. Di luar sekolah nggak ada sistem. Ya bodoh ini. Zaman kuno itu orang Indonesia sudah kenal 4 sistem sekolah pendidikan. Ya. Yang pertama paling kuno itu sistem padepokan, ya, dengan cantrik-cantriknya dan seterusnya. Itu sistem agama kuno Kapitayan, ya, Prahindu, Prabuddha. Sistem yang berikutnya pendidikan model asrama. Ini pengaruh agama Buddha, ya, pendidikan di asrama. Lalu yang ketiga ada sistem pendidikan yang namanya dukuh. Ya. Dukuh itu sistem pendidikan Siwa Buddha, Hindu. Dan yang keempat ada sistem pendidikan model pesantren, yaitu ketika Islam sudah masuk di sini. Jadi ada 4 jenis pendidikan. Nah, kita tanya, hasil dari 4 jenis pendidikan ini apa? Lalu kita bandingkan hasilnya sekolah apa? Contoh paling gampang, ya. Orang-orang yang belajar di 4 sistem pendidikan ini paling tidak mencatat dalam sejarah pernah menciptakan aksara, huruf. Orang Jawa punya huruf Jawa, Sunda punya huruf Sunda, Bali punya huruf Bali. Orang-orang di Sumatera Selatan zaman Sriwijaya punya huruf, ya, sendiri. Batak itu aja punya huruf sendiri, ya. Kemudian Bugis Makassar itu punya aksara sendiri, ya. Itu sistem keaksaraan ini kemudian berimbas kepada sistem kebahasaan, tata bahasa, struktur dan seterusnya tercipta di situ. Orang-orang ini yang menciptakan. Nah, kita tanya, lulusan sekolah bisa nggak menciptakan huruf sendiri? Nggak bisa, ya huruf yang diajarkan Belanda itu A, B, C, D, E, F. Ya sistem Belanda sampai sekarang ini struktur bahasa Indonesia ini dulu sistemnya Van Ovisen dulu. Sampai digunakan sampai sekarang. Jadi, padahal bukan orang Indonesia. Jadi nggak punya. Itu fakta. Nggak bisa mereka ngingkari bahwa ada lulusan sekolah yang bisa menciptakan aksara sendiri, tata bahasa sendiri. Nggak. Itu diciptakan sebelum orang mengenal sekolah. Kemudian zaman awal-awal abad Masehi, orang Indonesia sudah mampu menciptakan sistem kalender. Ya. Kalender berdasarkan musim, namanya Pranoto Mongso. Dan ada kalender berdasarkan perhitungan astronomi, kalender Pawukon. Ya. Sampai sekarang masih digunakan. Ya. Hitungan Senin Pon, Selasa Legi, masih itu lokal, temuan orang-orang kita. Orang-orang sekolah
Nemukan apa? Bisa nggak bikin sistem kalender sendiri? Enggak, ya kalender Masehi bikinan diperkenalkan Belanda itu nggak bisa. Itu fakta.